Oke, kalau boleh tahu nih, kita mau sapa-sapa dulu nih. Ini pada dari, oke aman. Oke, kalau boleh tahu nih pada dari kota mana nih asalnya nih teman-teman semuanya pada siang hari ini? Oke, dari Bogor, Denpasar. Waduh, dari Jember, Bojonegoro, Jawa Timur, Masya Allah. Ada dari Jambi, wah. Ada yang dari Jambi ya? Wah, dari Malang. Wah, sama dong, lagi di Malang nih. Oke, Garut Bekasi. Oke, aku ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua yang sudah join di seminar kesehatan diadakan oleh Haibocha pada siang hari ini. Jadi hari ini adalah anniversary dari Haibocha ya teman-teman ya. Jadi hari ini Haibocha sedang berulang tahun. Dan hari ini kita mengadakan seminar kesehatan tentang tantrum dan juga GTM gitu ya teman-teman ya. Dan pastinya hari ini kedatangan dokter spesialis yang luar biasa dan panutan sekali kita nanti akan aku sebutkan siapa saja pembicaranya. Tadi kita sudah menyaksikan ya promosi dari beberapa sponsor kami, ada Ines Kosmetik, ada Jamu Ibu, kemudian ada IndiHome dan juga ada Pegadaian. Nah, aku mau kenal-kenalan dulu nih. Oke, dari Semarang. Halo yang dari Semarang. Oke, mungkin aku mau kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya. Perkenalkan aku Yovita, selaku pembawa acara yang akan membawakan seminar kesehatan pada siang hari ini. Jadi aku mungkin akan bacakan tata tertib dulu ya teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti acara seminar pada hari ini. Jadi mungkin boleh minta tolong di share screen ya untuk tata tertib seminar dan juga rundown acara kita. Boleh minta tolong dibantu untuk kami. Baik, terima kasih. Jadi aku akan bacakan rundown acara kita di Bocah Talk di first anniversary hari ini. Jadi tadi sudah opening dari host, pembacaan tentang tata cara, Zoom, kemudian dan klaim sertifikat serta hadiah. Jadi nanti aku akan bacakan tentang tata cara klaim bukti sertifikat buat teman-teman, gimana caranya biar bisa dapat sertifikat dan juga hadiah dari Hai Bocah. Kemudian nanti akan ada ini ya teman-teman ya, session anniversary speech by Tania. Jadi nanti akan ada pembukaan untuk founder dari Hebocha, yaitu akan disebutkan apa sih sebenarnya platform dari Hebocha itu. Kemudian nanti untuk session kedua ada session with Dr. Joko Kurniawan, Magister of Science, spesialis anak tentang mengatasi anak dengan tantrum gitu. Nah, selanjutnya nanti akan ada session dengan Dr. Ahmad Fakhrul Razi, Magister spesialis anak dengan mengatasi anak dengan GTM. Kemudian nanti akan ada penyerahan sertifikat kepada masing-masing narasumber dan juga closing by host. Nah, untuk teman-teman semuanya, untuk tata cara pengklaiman sertifikat, teman-teman bisa banget ya. Nah, oke ini terima kasih banyak. Untuk syarat klaim bukti sertifikat dan juga hadiah, jadi teman-teman bisa mengisi link presensi yang akan di-share oleh tim Haibocha di akhir acara nanti, yang akan dibagikan ya di kolom chat Zoom dan juga akan dibagikan juga di grup WhatsApp peserta. Nah, teman-teman bisa banget untuk follow Instagram dan juga TikTok dari Haibocha, kemudian subscribe YouTube dari Haibocha untuk dapat bukti, untuk dapatkan sertifikat seminar kesehatan pada siang hari ini ya teman-teman ya. Nah, oke, terima kasih banyak. Next. Oke, ini untuk media partner dan sponsorship. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Cita-Cita, kemudian Ines Kosmetik, Haibocha, kemudian IndiHome, ada Pegadaian dan juga Jamu Ibu. Next, oke. Mungkin selesai. Jadi untuk tata tertib acara pada hari ini dimohon kepada semua peserta yang mengikuti seminar, mohon untuk menonaktifkan mikrofonnya selama acara berlangsung supaya kita bisa mendengarkan penjelasan dari para narasumber kita ya teman-teman ya. Jadi nanti kita bisa mendengarkan materi-materi yang dijelaskan oleh narasumber kita pada siang hari ini. Dan juga untuk klaim bukti sertifikat sudah aku bacakan tadi, nanti aku akan bacakan lagi di akhir, mungkin baru ada teman-teman yang baru join juga, dan juga gimana caranya dapat hadiah dari Haibocha. Jadi stay tune sampai akhir ya teman-teman ya, karena hari ini Haibocha lagi berulang tahun. Nah, oke, untuk masuk ke sesi selanjutnya adalah kita akan session talk dengan Kak Tania. Jadi Kak Tania ini selaku founder dari Haibocha ya teman-teman ya. Jadi mungkin sebenarnya aku mau mempersilakan Kak Tania dulu untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman. Silakan Kak Tania. Iya, perkenalkan semua ayah bunda dan teman-teman yang sudah bersedia hadir. Saya juga berterima kasih nih untuk Dr. Joko, Dr. Ahmad yang sudah support event kita, juga sponsor-sponsor ya yang sudah support event kita juga. Jadi Haibocha ini sebenarnya platform yang kita buat sama teman-teman ini untuk mendukung orang tua dan anak-anak yang ingin belajar bersama mengenai
parenting. Terus kita juga ada beberapa platform di sosial media yang bisa di-follow nih sama teman-teman semua. Jadi nanti jadi kita ini punya Instagram, ini kita juga suka share event, share pengetahuan tentang parenting. Kemudian kita juga ada lagu-lagu ya. Kita juga punya beberapa lagu anak-anak ini. Bisa dilihat di Spotify dan juga di YouTube. Tinggal di searching aja Hebocha nanti keluar. Dan juga kita ada platform di TikTok. Ini baru banget sih. Jadi memang tujuan kita sih kita mau bantuin orang tua nih yang bingung mau cari, selama pandemi ini kan bingung ya mau ke dokter, mau ke psikolog, bisa ikutan event-event kita di secara online. Ini juga ada video-video parenting ya, yang kita juga share udah dari beberapa waktu yang lalu. Kalau ada teman-teman yang mau cari info-info baru lagi nih tentang stunting, tentang membacakan buku anak, ini juga ada di sini. Kemudian kita juga ini juga punya buku Live to Flapbook. Nah, tadi yang udah kalau misalnya sempat lihat di iklannya tadi, buku-buku kita itu juga kita terbitin sendiri, buku-buku anak. Dan kalau misalnya moms, ayah dan bunda pengen nih jadi reseller, kita juga buka program reseller namanya Kawan Bocah. Ini untuk orang tua yang pengen mencoba bisnis ya di rumah. Gitu. Ini juga kita kalau mau lihat buku kita juga ada di sini, bisa dilihat di Shopee, bisa dibeli di situ. Begitu Mbak Yofi. Iya, halo semuanya. Ini udah dari mana? Jauh-jauh ya, ada yang dari Jakarta Timur, Batam. Terima kasih banget udah hadir. Oke, tadi kan katanya sudah menjelaskan ya Kak tentang platform dan juga produk dari Hebocha. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kira-kira semenjak kapan sih Kakak ini mendirikan platform dari Hebocha ini? Sebenarnya kan ini mulainya tuh karena problemku sendiri ya, waktu pandemi itu kan aku punya anak usia 5 tahun itu di rumah nggak ngapa-ngapain gitu. Cuma nonton YouTube aja. Jadinya akhirnya kita sama tim bikin produk-produk buku itu buat membantu orang tua yang pengen belajar baca, pengen ngajarin anaknya baca kayak gitu. Karena waktu anakku kebanyakan nonton YouTube itu malah dia jadi speech delay gitu. Sementara buku-buku yang kayak Live to Flapbook, audiobook yang bagus-bagus itu kebanyakan bahasa Inggris. Jadi awalnya itu sih kita mulai awal itu dari November. Ya dari pandemi sih 2020. Oke, nah kenapa sih kakak itu memilih platform yang berhubungan dengan anak-anak? Terus tujuannya sebenarnya kakak ngediriin Hebocha ini untuk apa? Jadi memang karena aku orang tua ya, terus teman-teman yang lain juga tim-tim itu kebanyakan orang tua. Kecuali Yovita kali ya, Yovita belum nikah, Riva belum nikah. Yang udah nikah nih di tim sih kebanyakan udah pada nikah, udah punya anak semua, dan masalahnya sama, anak-anak pada kebanyakan nonton YouTube, speech delay juga, terus di rumah nganggur, buku-buku juga kebanyakan buku bahasa Inggris, mamanya bukan yang jago banget bahasa Inggris juga. Jadi akhirnya ya kita bikin buku Live to Flapbook itu. Sekaligus kita juga support orang tua yang pengen belajar tentang parenting. Kita juga sempat bahas tentang COVID, macam-macam sih. Oh ya, nanti bulan depan itu 24 Juli kita juga akan ada Bocah Talk lagi ngebahas tentang speech delay. Kita ngundang psikolog dan dokter anak ya. Nah, tanggal 24 Juli. Kita ada banyak event kok nanti. Sampai Agustus kita juga ada lomba mewarnai untuk anak-anak. Jadi bisa orang tua bisa ikutan juga. Wah, boleh banget nih buat teman-teman semuanya atau ayah, muda, dan moms.
kalau punya anak yang ingin diikutkan lomba mewarnai dari Hai Bocah, kemudian bulan depan ya Kak ya masih ada session untuk sharing seminar tentang speech delay. Tadi sudah di-spill sama Kak Tania nih. Udah penasaran nih gimana tentang cara sih kalau anak-anak kita tuh lagi speech delay ya Kak ya. Nanti ada psikolog sama dokter anak juga ya Kak ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Tania, sebenarnya harapan Kakak apa sih di ulang tahun Hai Bocah yang pertama ini? Ya mudah-mudahan makin banyak. Kita bisa bantu lebih banyak orang tua sih dan anak-anak ya. Itu sih. Kemudian produk-produk kita juga makin banyak, nggak hanya buku aja, mungkin ke games, kemudian ke animasi YouTube juga kita bikinnya lebih bagus, seperti itu sih. Seperti itu sih Mbak Yovita. Mbak Yovitanya hilang. Mungkin kenapa Neng? Oke, mohon maaf, belum kelihatan ya Kak ya? Oke, sebentar. Mohon maaf, ini ada gangguan sinyal. Oke, udah kelihatan ya Kak ya? Nah, tadi kan katanya udah nih menceritakan apa sih platform Hai Bocah, kemudian kegiatannya seperti apa, kemudian tujuannya dan harapannya gitu Kak. Nah, mungkin ada nih Kak event-event yang memang belum pernah diselenggarakan dan Kakak itu lagi pengen banget nih ngadain itu di Hai Bocah. Apa sih mungkin ada event yang masih belum bisa terselenggara gitu Kak? Silakan Kak Tania. Kita sih pengen bikin acara offline ya, karena kan COVID udah mulai reda. Mungkin tapi kita cobanya mungkin di daerah Surabaya dan sekitarnya dulu kali ya. Jadi nih kalau yang ada dari luar kota mungkin bisa ikut yang online dulu aja. Untuk acara-acara selanjutnya kita kan selalu ada tiap bulan nanti. Nah, aduh, jadi memang seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman bisa banget nih untuk follow kegiatan positifnya yang sudah diselenggarakan oleh platform Hai Bocah. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Tania udah sharing dan cerita-cerita mengenai platform dari Hai Bocah. Sukses terus, semoga Hai Bocah bisa terus berkembang di ulang tahun yang pertama ini, bisa terus mengembangkan diri, kemudian mengembangkan produk-produknya dan juga kegiatan yang positif. Oke, aku coba terima kasih kepada Kak Tania, sukses terus buat Kak Tania. Dan juga untuk acara selanjutnya mungkin ada pemaparan dari brand sponsor kita yaitu Ines Beauty Cosmetic. Oke, buat teman-teman semua karena tim Ines Cosmetic belum hadir ya, jadi mungkin aku langsung next session aja ke acara selanjutnya, yaitu kita akan ada talk show session dengan Dr. Joko Kurniawan, Magister of Science dan spesialis anak. Mungkin aku akan sapa-sapa dulu. Apakah Dr. Joko sudah hadir? Oke, baik. Ya, halo. Iya, dokter. Terdengar suara saya baik. ya? Ya, terdengar dokter. Oke. Selamat siang, Dokter Joko. Selamat siang. Oke. Oke, baik buat teman-teman semuanya. Sekarang kita mulai untuk session pertama, mengatasi anak dengan tantrum. Jadi hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa yang saya hormati, dokter panutan saya yaitu Dr. Joko Kurniawan, Magister of Science, spesialis anak. Bagaimana kabarnya dokter? Masya Allah. Kabar baik. Yovita ya dipanggilnya. Iya dokter. Ya. Nah, gimana kabarnya? Baik juga ya? Alhamdulillah baik dokter. Semoga dokter selalu dalam keadaan sehat walafiat di sana. Amin, amin. Oke, nah ini kayaknya teman-teman udah pada nggak sabar nih, kita akan bahas mengenai masalah tantrum pada anak ya dokter ya. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya tantrum sendiri itu apa nih dokter? Monggo dokter Joko. Nah, sebetulnya tantrum itu kalau berdasarkan definisinya itu adalah perilaku atau luapan emosi yang mengganggu dan tidak menyenangkan. Jadi sebetulnya tantrum itu ya bisa terjadi pada siapa saja karena adalah suatu bentuk perilaku atau emosi yang bisa terjadi kapanpun, tapi yang sifatnya mengganggu dan tidak menyenangkan gitu. Perlu diingat sebetulnya tantrum ini adalah bagian normal dari perkembangan anak. Jadi jangan salah kaprah, anak saya gimana ya jangan sampai tantrum. Ya sebetulnya tidak begitu paradigmanya karena pada dasarnya tantrum ini adalah bagian dari perkembangan anak gitu. Nah, tadi kan Dokter Joko sudah menjelaskan sebenarnya apa itu tantrum. Sebenarnya penyebab dari tantrum sendiri itu apa sih dokter? Monggo dokter.
Ya, sebetulnya adalah tantrum itu kan tadi dikatakan adalah sebagai bentuk luapan emosi yang keluar dari seorang anak ya atau seorang pribadi gitu ya. Yaitu terjadi karena apa yang dibutuhkan atau yang diinginkan itu tidak dapat terpenuhi sesuai dengan harapannya. Gitu. Jadi kan misalnya anak-anak itu kan baru belajar ya. Dia kan baru nih usia dari lahir, kemudian dia bertumbuh berkembang usia setahun 2 tahun gitu kan. Nah dia itu untuk mengekspresikan apa yang dia mau, apa yang dia butuhkan itu tuh belum bisa. Nah karena ketidakbisaan itu antara yang dia inginkan dan bagaimana cara dia mengekspresikannya itu membuat anak kadang-kadang menjadi frustasi sehingga muncullah yang dikenal dengan tantrum itu. Sehingga yang kita lihat sebagai orang dewasa, ini anak kok marah-marah ya? Gitu. Padahal sebetulnya karena dia ini belum bisa atau belum pernah diajari atau belum pernah tahu gimana sih yang caranya tepat untuk mengekspresikan yang betul gitu loh. Sebetulnya di situ sebenarnya. Jadi ada perbedaan antara apa yang dilihat oleh sisi anak dengan apa yang dilihat oleh sisi orang dewasa. Gitu. Wah, kita udah pada tahu ya moms dan bunda ya. Ini mungkin buat teman-teman atau moms, ibu dan bunda baru tahu nih apa sih yang namanya tantrum. Kemudian yang sudah dijelaskan sama dokter Joko tadi apa itu tantrum, penyebabnya apa saja nih dokter ya. Yeah. Nah, kemudian kalau boleh tahu nih dok, sebenarnya apa sih dokter gejala atau tanda dari tantrum pada anak yang melebihi batas? Monggo dokter. Ya, sebetulnya tadi kan sudah kita katakan bahwa tantrum ini adalah bagian normal dari perkembangan anak gitu ya. Jadi bukan berarti anak yang tantrum sudah pasti, anak saya tantrum nih gimana nih gitu ya. Tidak, karena memang normal dikatakan batasan usianya itu tantrum itu bisa terjadi mulai usia 18 bulan sampai 48 bulan atau 1,5 tahun ya sampai usia 4 tahun itu masih mungkin mengalami tantrum tadi. Karena tadi ya, karena dia masih dalam proses perkembangan untuk bagaimana dia bisa tahu cara meluapkan emosinya. Nah, namun memang ada beberapa hal yang harus dilihat. Kapan kita harus mulai waspada nih? Kalau tantrum pada anak kita ini bermasalah sehingga mungkin butuh pemeriksaan lebih lanjut gitu ya. Nah, yang pertama jika menetap. Tadi kan normalnya sampai usia 4 tahun. Nah, jika tantrum ini masih terjadi di atas usia 4 tahun gitu ya, itu mungkin harus sudah mulai dicurigai untuk lakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Yang kedua, jika tantrum ini seringkali melibatkan agresivitas yang nyata gitu ya. Kemudian semakin lama semakin sering nih ya. Agresivitas itu kalau kita jadi merusak lah istilahnya ya, destruktif sifatnya gitu ya. Kemudian semakin lama semakin sering, kemudian sampai keluarga, minimal keluarga kecilnya itu stres sekali menghadapi anak ini gitu ya. Nah, kemudian sampai bisa mengganggu kehidupannya sehari-hari. Nah, itu berarti sudah mulai harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut agar tidak jatuh ke dalam masalah selanjutnya ya. Karena tantrum ini tadi memang merupakan masalah yang normal ya, tetapi dia bisa merupakan gejala awal dari suatu masalah lain. Gitu. Wah, ini buat moms, ibu dan bunda ini udah harus waspada ya dokter ya jika terjadi hal-hal yang sudah disebutkan sama dokter Joko tadi pada anaknya ya dok ya. Iya. Nah, tadi kan dokter sempat menjelaskan tentang mengenai apa itu tantrum, kemudian penyebab dari tantrum, dan juga bagaimana cara menghadapi tantrum itu sendiri jika melebihi batas gitu dok. Nah, kalau boleh tahu nih dok, bagaimana sih kita sebagai orang tua atau mungkin kita sebagai keluarga, sahabat yang mengetahui bahwa seorang anak itu mengalami tantrum, apalagi khususnya kepada orang tua ya dok ya, jika kita tahu bahwa anak kita ini ternyata mengalami tantrum. Monggo dokter. Ya, sebetulnya tadi tantrum ini kan normal gitu ya terjadi pada anak kita ya, khususnya di usia 18 bulan sampai 4 tahun tadi ya. Jadi bahkan secara data itu katanya sampai 80% anak usia 1,5 tahun tadi sampai usia 4 tahun itu pasti pernah mengalami tantrum minimal seminggu sekali katanya. Jadi bayangkan 80%. Ya, terus sisanya 20%-nya bahkan sampai tiap hari gitu. Jadi kurang lebih hampir semua anak pernah mengalami tantrum. Nah, sebetulnya yang paling utama gimana sih cara kita bersikap? Itu yang paling penting sebetulnya sebagai orang tua. Mungkin bagaimana sih kita sebagai orang tua, orang dewasa menempatkan diri dalam menghadapi tantrum pada anak. Nah, itu yang paling penting sebetulnya. Ya, yang pertama adalah jelas harus konsisten. Ya, katanya gitu ya. Katanya ini konsisten gitu. Artinya dalam menghadapi anak yang tantrum kita harus konsisten terus, ya, tidak mengalah kepada tantrum anaknya itu sendiri. Maksudnya bagaimana?
ya kita konsisten dalam arti kata terus mendorong anak untuk bisa mengekspresikan apa yang dia inginkan, gitu ya. Kan itu tadi, ini adalah proses pembelajaran anak tidak bisa mengekspresikan apa yang dia inginkan tadi. Nah, itulah tugas orang tua atau tugas orang dewasa konsisten untuk terus mendorong anak melakukan ekspresi yang seharusnya begitu. Kalau perlu mencontohkan, karena bagaimanapun sifat dasar anak itu kan mengcopy atau melihat apa yang orang dewasa lakukan gitu ya. Kemudian jangan segan-segan untuk memberikan pujian atau mungkin pelukan, hadiah tanda kutip ya. Jika perilakunya itu memang baik atau sesuai dengan yang seharusnya dilakukan gitu. Ya, kemudian juga pada saat-saat misalnya tertentu yang kita sudah tahu akan menghadapi stres pada anak, itu hindari atau setidaknya sudah ada planning. Misalnya kita mau melakukan sesuatu hal, jangan pada saat anaknya sedang lapar atau lelah, gitu kan? Itu kayak istilahnya menantang maut lah. Kemudian jika kita mau mengajarkan anak untuk mengantri, ya setidaknya kita udah punya persiapan. Misalnya siapkan mainan atau snack anak untuk mengajarkan anak tetap disiplin mengantri, gitu. Jadi tetap ada persiapan-persiapan yang dilakukan. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa dilakukan oleh orang tua secara umum ya. Waduh, ini banyak sekali ya teman-teman. Ini kayaknya ayah, ibu, bunda, dan teman-teman ini udah pada bikin catatan nih dokter. Aduh, apa ya nanti anakku tantrum kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu nih dokter, sebenarnya tantrum itu berbahaya atau tidak sih dokter? Monggo dokter Joko. Ya, sebetulnya berbahaya atau tidak itu tergantung. Tergantung apa? Tergantung tadi apakah tantrum ini menjadi sesuatu yang harus diwaspadai. Ya, karena tantrum sendiri merupakan suatu tahapan normal perkembangan. Perlu diingat ya, ini tahapan normal yang mungkin atau pasti dilewati oleh seorang anak, khususnya di usia 18 bulan sampai 4 tahun tadi. Jadi berbahaya atau tidak tergantung apa? Tergantung gimana kita sebagai orang tua menghadapi itu, mengajarkan dia untuk supaya tantrum ini tidak menjadi masalah di kemudian hari, dan yang paling penting deteksi dini untuk segera mengkonsultasikan jika memang ada tanda-tanda tantrum ini memang sudah mengarah ke sesuatu yang tidak normal gitu. Masya Allah. Wah, ini banyak banget ya teman-teman ya insight baru dan juga informasi yang sudah kita dapatkan nih dari penjelasan dari Dokter Joko tadi. Nah, kalau boleh tahu nih dokter, bagaimana cara mencegah anak tantrum jika di tempat umum, Dokter Joko? Monggo dokter. Ya, sebenarnya prinsipnya sama kayak tadi ya. Tadi konsisten itu tetap harus dilakukan ya. Kemudian tadi buat persiapan itu selalu di tempat umum khususnya. Nah, mungkin kalau sudah di tempat umum itu, misalnya kita sudah menghadapi anak yang istilahnya mulai muncul tantrum, mungkin ada sesuatu yang diinginkan, terus dia tiba-tiba menunjukkan gejala-gejala tantrum, maka yang paling poin utama orang tua itu adalah tetap tenang, ya. Atau setidaknya kalau nggak bisa tetap tenang, bahasa Inggrisnya kayak pretend to. Nah, jadi tetap bersikap seolah-olah tenang gitu ya. Jadi karena anak itu sangat paham, begitu orang tuanya gerasah gerusu, dia semakin rewel pasti. Begitu orang tuanya agresif, dia semakin agresif. Gitu. Karena sifat anak kan tadi basicnya itu dia mengcopy apa yang dia lihat. Gitu. Jadi dengan dia tetap tenang, anak itu tetap akan terstimulasi untuk mau tenang begitu kira-kira. Ya, kemudian coba dialihkan perhatian anak. Misalnya tadi, misalnya dia mau sesuatu yang tidak bagus menurut kita ya. Kita tidak melarang langsung, tapi mungkin kita coba mengalihkan ke sesuatu yang lebih baik gitu. Itu salah satu tips dan triknya gitu ya. Terus kembali tadi ya, menunggu pada saat dia tantrum, kita juga jangan buru-buru langsung. Misalnya kan kadang-kadang suka ada ya, diam, udah tahu nih lagi di tempat umum gitu, langsung dimarahin anaknya di tempat itu juga ya, itu tidak diperkenankan ya tadi kan, makanya harus tenang dulu. Kemudian kita juga sambil menunggu anak tantrumnya, fase tantrumnya itu selesai, baru kita lakukan langkah-langkah tadi ya, pencegahan tadi sambil mulai mengalihkan, mulai mengajarkan kembali apa yang harusnya dilakukan gitu. Jadi seperti itu sebenarnya konsepnya. Oke, Masya Allah, banyak sekali yang udah kita ini udah dapat ya dari penjelasannya Dokter Joko tadi. Nah, buat teman-teman, aku open sesi Q&A. Buat teman-teman bisa banget untuk menanyakan pertanyaan mengenai tantrum ini kepada Dokter Joko. Bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar yang ada di Zoom, atau teman-teman bisa banget untuk on cam ya teman-teman. Nanti mungkin Yofi akan pilih, atau mungkin bisa raise hand ya teman-teman ya, untuk beberapa teman-teman yang ingin menanyakan secara langsung. Oke, buat teman-teman, kita tadi sudah menyaksikan penayangan video dari Ines Beauty Cosmetic.
Sekarang aku lanjut ke sesi Q&A ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa banget untuk menanyakan pertanyaan seputar tantrum, dan juga jika ingin bertanya langsung teman-teman bisa banget untuk raise hand ya teman-teman, nanti akan Yofi pilih. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan ya. Sudah banyak masuk ya untuk pertanyaannya ya. Jadi mungkin saya izin bacakan pertanyaannya ya dokter ya. Oke. Waduh, ini baik banget pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan dokter dari Siti Aminatul Mukromah. Nah, kalau dikatakan dokter tantrum dari usia 18 bulan, lalu bagaimana anak saya usia 10 bulan? Tapi jika keinginannya tidak dituruti, dia menghentak-hentakkan kakinya dan juga menangis, dok. Bagaimana nih dokter? Semoga dokter Joko. Ya, baik. Ya seperti sudah dikatakan, memang kan tantrum ini adalah suatu bentuk luapan emosi seorang anak di mana dia belum bisa mengekspresikan atau dia belum tahu cara yang tepat mungkin ya mengekspresikan apa yang dia mau. Jadi ya sangat mungkin memang terjadi di bawah usia 18 bulan memang ya. Cuman kan ini kan secara umum paling sering memang mulai dirasakan di usia 18 bulan sampai 48 bulan gitu. Jadi kalau 10 bulan sudah mulai seperti itu, ya sebetulnya itu hal yang normal. Itulah dia nanti fungsi orang tua tadi, bagaimana cara bersikap untuk menghadapi anak yang sudah mulai menunjukkan tanda tantrum tadi. Gitu. Sebetulnya yang paling sering ya, saya ketemu pasien itu nih, berbagi pengalaman sedikit ya. Paling sering tuh anak mulai tantrum misalnya ketemu dokter aja. Pada saat imunisasi misalnya. Itu kan di atas 1 tahun tuh anak sudah mulai paham. Disuntik tuh sakit sebetulnya. Nah, gimana di situ supaya anak pada saat mau disuntik atau mau diimunisasi tadi, tapi anaknya tidak sampai tantrum yang heboh atau bagaimana gitu ya, sampai marah gitu. Itu benar tergantung bagaimana orang tuanya mulai membicarakannya dulu di rumah baik-baik. Yaitu tadi karena konsisten dia memberitahukannya bagaimana seharusnya, kemudian mempersiapkan juga istilahnya mental anak gitu ya, untuk mau diimunisasi tadi. Kadang-kadang malah salah kaprah, misalnya orang tua malah menakut-nakutin gitu ya. Awas tuh, nanti disuntik oleh dokter. Nah, dia jadi sudah mulai takut sendiri, dia stres kan. Akibatnya pada saat ketemu dokter atau masuk ke poliklinik, rumah sakit, di dalam diri dia tuh sudah merupakan sesuatu yang menyeramkan. Ini kata ibu saya sebelum-sebelumnya ini disuntik itu sakit. Gitu. Jadi dia udah stres duluan. Akibatnya apa yang terjadi? Ya tantrum itu, dia mau berontak segimana, kayak kita udah berpikir sesuatu yang menakutkan terjadi dalam hidup kita gitu ya. Tapi seorang anak yang dia tahu itulah yang menyeramkan, dan dia akan melakukan segala upaya untuk memberontak. Nah, itu sebenarnya hal yang sederhana tadi, gitu, ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Joko untuk jawabannya. Semoga menjawab ya untuk Kak Siti Aminatul. Mungkin Yofi izin bacakan pertanyaan selanjutnya, dokter, karena ini banyak sekali teman-teman mengirimkan pertanyaan. Jadi ini ada pertanyaan datang dari Lanisha. Jadi izin bertanya dok, bagaimana jika tantrum tidak usai di batas usia yang telah ditetapkan, apakah segera dibawa ke rumah sakit atau bagaimana dok? Semoga dokter. Ya, jawabannya iya. Karena tadi normalnya harusnya tantrum itu tidak akan terjadi menetap. Ya setidaknya di atas 4 tahun itu sudah akan mulai jauh berkurang karena anak harusnya sudah mampu bisa mengekspresikan apa yang dia mau gitu ya. Tidak sampai melakukan suatu tindakan yang kita kenal dengan tantrum tadi gitu. Jadi kalau dia maunya A, ya dia akan bilang saya maunya A ini Bu. Boleh nggak ya gitu kira-kira. Kan dia akan sudah mulai berbicara seperti itu di atas 4 tahunnya harusnya ya. Kayak begitu di atas 4 tahun dia masih minta sesuatu, ngerengek-rengek, membanting-banting misalnya dan lain sebagainya, nah itu harus segera diperiksakan ya. Waduh, semoga menjawab ya untuk pertanyaannya dari Kak Anisha. Mungkin Yofi izin membacakan pertanyaan selanjutnya, dokter. Ini ada pertanyaan dari Hermawan Sudarsono. Dokter, apa bedanya anak tantrum dengan anak nakal? Terapi apa yang cocok untuk anak tantrum, pada usia berapa juga anak akan menjadi tantrum? Semoga dokter Joko. Ya sebetulnya kan istilah nakal itu kan sangat subjektif ya. Ya jadi kalau kita bilang nakal itu kan kadang-kadang harapan orang tuanya yang tidak sesuai dengan apa yang dia mau untuk anaknya gitu. Nah, jadi dia disebut nakal oleh orang tuanya. Padahal mungkin belum tentu. Tantrum sendiri kalau misalnya tidak disikapi dengan baik, mungkin orang tua bilangnya anaknya emang nakal nih. Kalau ada apa-apa ngamuk gitu ya. Kalau ada apa-apa ribut, kita bilangnya nakal kan. Padahal tidak begitu. Ya nakal sendiri adalah istilah umum, tapi kalau secara medis perkembangan anak ataupun gangguan perkembangan anak itu ya banyak sekali, ada tantrum ya, kemudian ada hiperaktif, kemudian ada meltdown ya, ada dan lain sebagainya. Jadi nakal itu bukan istilah diagnosis gitu kita bilangnya ya,
tapi hanya sebagai bentuk suatu ketidaksesuaian harapan orang tua dengan apa yang dia mau, dengan apa yang terjadi dengan anaknya, itu disebut nakal oleh orang tua gitu ya. Iya, oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Joko untuk jawabannya. Semoga menjawab ya untuk pertanyaannya Kak Hermawan. Ini sudah ada yang raise hand ya. Mungkin boleh aku persilakan kepada Kak Alfi. Silakan untuk menanyakan pertanyaannya. Selamat siang, Kak. Perkenalkan, saya Alfi Nursifa. Izin bertanya dokter. Jadi, saya punya keponakan, dia itu speech delay. Untuk menghadapi tantrum di anak speech delay itu kan agak susah ya, Dok. Karena dia cara penyampaiannya pun beda. Jadi, baiknya itu seperti apa ya, Dok? Ya. Ini anaknya umur berapa ya? Sekarang umur 3,5 tahun, jalan 4 tahun, dokter. Ya. Baik, saya jawab saja ya, langsung ya. Nah, jadi gini ya, kan pada anak itu kan sebetulnya nih saya kasih pengantar dulu ya, supaya ada tidak terlalu mengawang-awang gitu ya. Jadi sebetulnya kan saya bikin pengantar bahwa anak itu kan yang membedakan dengan orang dewasa ya, itu adalah bahwa anak itu punya sisi tumbuh dan berkembang. Ya, kalau tumbuh itu kita bicara mengenai berat badan, tinggi badan, lingkar kepala ya. Yang nanti mungkin akan disinggung sama pembicara selanjutnya nanti mengenai GTM tadi, ya kan? Kemudian ada sisi perkembangan. Nah, perkembangan sendiri itu ada 4 aspek yang dinilai ya. Yang pertama motorik kasar, itu seperti anak duduk, berdiri, berjalan, itu motorik kasar ya. Kemudian motorik halus, seperti misalnya anak mengambil sesuatu dengan jarinya, ya itu motorik halus. Kemudian yang ketiga bahasa atau bicara. Yang keempat personal sosial, bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, gitu ya. Nah, pada prinsipnya pertumbuhan dan perkembangan itu sama-sama harus dipantau ketat tiap bulannya, khususnya untuk 1 tahun pertama dan minimal 3 bulan sampai usianya 2 tahun. Nah, jadi kalau misalnya ada masalah di perkembangan, dilihat apakah 4-4-nya bermasalah, apakah salah satunya bermasalah, ataukah salah 2-nya bermasalah. Sehingga jangan sampai dibuat berlarut-larut sampai usia 3 tahun ini. Nah, sebetulnya poinnya adalah di situ. Karena masalah perkembangan tadi sudah terjadi di usia awal, yaitu bahasa dalam hal ini ya, tapi tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan masalah selanjutnya pasti. Gitu. Salah satunya tantrum. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana cara menghadapi tantrum untuk anak yang speech delay, ya atasi dulu speech delay-nya. Karena tantrumnya ini kan akibat daripada perkembangannya yang terlambat. Sementara speech delay atau keterlambatan bicara sendiri banyak penyebabnya. Gitu. Bisa karena kekurangan stimulasi saja, bisa karena gangguan pendengaran ya, bisa karena autisme atau ADHD misalnya. Nah, kalau itu semua terkelola dengan baik sesuai dengan apa yang menyebabkan speech delay, maka otomatis masalah yang lainnya yang menjadi akibat dari tadi itu akan terselesaikan juga gitu. Oke, semoga menjawab ya untuk pertanyaannya Kak Alfi ya. Baik, dokter. Terima kasih atas jawabannya. Sangat. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Dr. Joko untuk jawabannya. Mungkin aku mau pilih juga, ini ada beberapa yang udah raise hand. Mungkin saya persilakan untuk Kak Amalina Najwa untuk menanyakan pertanyaan. Silakan, Kak. Permisi Kak, Assalamualaikum, izin bertanya. Ya, waalaikumsalam. Begini dok, saya kan mempunyai adik ya, adik saya itu sudah berumur 7 tahun, mau masuk ke 8 tahun. Tapi kalau misalnya adik saya mempunyai keinginan dan keinginannya tidak dituruti itu, dia masih seperti terkena tantrum dok, itu bagaimana ya? Ya, kalau ini jawabannya gampang. Karena usianya sudah di atas 4 tahun, ya kan? Dan masih ada tantrum yang menetap, maka sudah saatnya dibawakan ke
atau diperiksakan ke dokter, khususnya dokter tumbuh kembang anak, karena mungkin akan dilakukan terapi dengan psikolognya juga nanti. Gitu, karena usianya sudah terpaut jauh nih, sudah terlambat. Harusnya kan batas maksimalnya di usia 4 tahun tadi. Gitu. Baik dokter, terima kasih dokter. Ya. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya, untuk menjawab ya Kak. Terima kasih banyak untuk untuk jawabannya. Mungkin aku lanjut pertanyaan yang ada di kolom chat ya teman-teman ya. Nah, ini ada pertanyaan punten dokter, ada pertanyaan dari Devi. Izin bertanya dokter, jika anak takut berlebihan dan menjerit-jerit terhadap sesuatu, bagaimana cara mengatasinya nih dok? Moga dokter Joko. Ya, kalau takut berlebihan itu kan beda lagi ya, itu yang disebut dengan fobia. Ya kan? Kalau memang itu pun menetap ya, kita tidak bilang, karena pada dasarnya anak itu kan tadi proses belajar ya, sesuatu yang dia mungkin baru pertama kali lihat atau baru pertama kali terima, mungkin dia takut awalnya kan, namanya juga belum pernah kan. Nah, itu tadi bagaimana, tergantung bagaimana respon atau orang tuanya bersikap untuk bisa mengenali sesuatu yang baru pada anaknya. Tapi jika itu menetap, ya apalagi sampai usianya sudah lebih dari 2-3 tahun, kemudian ada ketakutan yang sama terus terhadap sesuatu hal, itu sudah bisa dikategorikan kecurigaan ke fobia, yang mungkin perlu dilakukan konsultasi lebih lanjut kepada ahlinya ya, karena mungkin nanti perlu di konseling ya, terapi psikologi khususnya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan berlanjut sampai dewasa. Gitu ya. Terjoko untuk jawabannya. Semoga menjawab ya untuk pertanyaannya dari Kak Devi. Izin membacakan pertanyaan selanjutnya, dokter. Ini ada pertanyaan lagi dari dari Kak Lanisha. Saya Lanisha Febriani dari Jawa Timur. Izin bertanya ke Dokter Joko, bagaimana cara mengatasi tantrum di luar kewajaran dan bagaimana tips agar konsisten untuk terus mendorong anak untuk berekspresi. Semoga Dokter Joko. Ya. Bagaimana tips menghadapi anak tantrum gitu, kurang lebih kan singkatnya gitu ya. Yang pertama tadi, tetap tenang ya. Walaupun sulit ya, saya juga mengalami sendiri ya, sulit memang saat anak itu sedang tantrumnya ya, kita sendiri juga seperti kadang-kadang terbawa emosi gitu ya. Terpancing emosi. Nah, itulah bagaimana kan kadang-kadang kalau dalam ilmu parenting dikatakan tidak hanya anak yang belajar tapi orang tua pun harus belajar juga gitu ya. Jadi sama-sama belajar. Ya, jadi tetap tenang atau setidaknya seolah-olah bersikap tenang, itu yang paling penting. Gitu. Yang kedua tadi, hindari pencetus masalah. Ya, misalnya sudah tahu nih mau diimunisasi ya, hindari pencetus masalah kan, jangan tidak anaknya dibohong-bohongin gitu ya, mungkin ke dokter gitu dibohong-bohongin, ayo nanti kita ke makan es krim ya, tapi udah dibohongin nih dia dari awal kan, tiba-tiba di situ dipegangin, dibekep, langsung disuntik, gimana nggak marah gitu kira-kira ya, pasti marah itu. Itu maksudnya harusnya dia sudah bersiap gitu, justru mempersiapkan anak untuk menghadapi sesuatu, bukannya malah menghindari masalah gitu ya, sudah tahu ada masalah malah ditantang gitu. Nah, setelah itu kemudian kalau misalnya anak sedang tantrum, selain kita bersikap tenang, kita tidak mengalah pada tantrum, itu yang tadi disebut konsisten tadi. Salah satunya ya harus ada kesepakatan juga antara keluarga, misalnya bapak, ibu, kakek, nenek ya. Kadang-kadang yang membuat tidak konsisten itu adalah kakek neneknya nih, ya kan? Jadi bapak ibunya sudah oke, belajar ilmu parenting, sudah tahu mana yang benar, tidak menuruti saja apa yang anak mau begitu saja gitu ya. Artinya tidak mengalah ya kita bilangnya, hanya tetap terus memberikan support positif reinforcement gitu katanya ya, atau mendorong anak untuk berkata-kata yang seharusnya, tapi sementara kakek neneknya udahlah kasihan anaknya nangis, nah gitu ya. Dia yang bikin sesuatu yang tidak konsisten itu justru ketidaksepakatan antar keluarga dulu, sehingga itu tipsnya harus sepakat dulu antar keluarga tadi. Nah jadi berat ya memang ya, karena saya juga pengalaman demikian ya, tapi itulah yang harus kita sama-sama belajar. Jadi tetap tenang, buat persiapan untuk anak untuk setidaknya tahu apa faktor pencetus stresnya, kemudian pencegahan tantrum tetap dilakukan tadi ya, kemudian tidak mengalah pada tantrum untuk konsisten dalam satu keluarga. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter untuk jawabannya. Semoga menjawab untuk pertanyaannya ya, Kak Lanisha. Mungkin aku persilakan kepada teman-teman yang sudah raise hand, yaitu kepada Kak Hamidah Lacnyana untuk menanyakan pertanyaannya. Silakan, Kak.
Ya Kak, saya mau tanya kepada dokter, untuk anak yang mengalami tantrum, khususnya untuk anak yang berkebutuhan khusus autis Kak, itu baiknya itu disekolahkan di sekolah berkebutuhan khusus ataukah di sekolah itu Kak, yang inklusif, yang campur sama anak-anak non kebutuhan khusus gitu Kak. Soalnya kan dia kan kadang itu gurunya itu nggak terlalu mengerti gitu Kak, ataukah anak itu mending di rumah saja karena dia tantrumnya itu belum stabil, ataukah lebih baik disekolahkan gitu Kak, dan sekolahnya itu yang seperti apa? Terima kasih. Ya, baik. Ya, ini menarik nih pertanyaannya ya mengenai autisme ya atau gejala-gejala ADHD juga sering nih. Jadi memang saat anak memasuki usia sekolah, salah satu tantangan orang tua yang anaknya mengalami autisme atau ADHD memang bagaimana kita menyekolahkan anak kita. Ya, idealnya sebetulnya anak tidak disekolahkan sendiri sebetulnya. Kenapa? Karena anak sendiri juga harus bisa berinteraksi sosial. Seperti tadi sudah disinggung bahwa salah satu tahap perkembangan anak adalah aspek personal sosial, bagaimana dia bisa berinteraksi dengan teman sebaya, ya kan? Kalau dia kita sekolahkan sendiri, maka itu akan kehilangan momen untuk dia belajar perkembangan aspek personal sosial itu. Dan itu tentu tidak baik untuk anaknya, karena satu aspek perkembangan tidak distimulasi. Lalu bagaimana idealnya dok untuk sekolahnya? Dikatakan memang sebisa mungkin idealnya sekolahnya itu tetap sekolah biasa namun dengan pendampingan. Jadi memang saat ini di Indonesia mungkin belum lumrah ya ada sekolah yang anaknya masuk ada pendampingnya sebelahnya gitu. Itu belum lumrah. Ada di beberapa daerah sudah ada tapi belum umum gitu ya. Nah, coba dicari, ada kok, tapi memang belum umum. Jadi sekolah yang mengizinkan ada pendamping untuk anak tersebut, tapi tetap duduk bareng dengan anak lain. Jadi dia istilahnya ada asistennya di sebelahnya gitu ya. Jadi didampingi. Nah, asistennya ini bukan asisten sembarangan, bukan asisten rumah tangga biasa gitu, bukan ya. Tapi dia pun seorang ahli yang memang mendampingi anaknya yang punya gejala-gejala seperti itu. Jadi sudah terlatih gitulah. Gitu. Jadi misalnya gurunya ngomong apa, dia membantu gitu ya. Nanti pada saat anaknya bermain dengan itu dia mendampingi supaya dia tetap memberikan positive reinforcement tadi sehingga dia bisa mengendalikan tantrumnya dan lain sebagainya gitu. Memang agak sulit kalau mau ideal seperti itu gitu. Ya. Oke, semoga menjawab ya untuk pertanyaannya, Kak. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Dr. Joko untuk jawabannya. Mungkin Yofi akan balik lagi ke kolom chat karena ada beberapa pertanyaan lagi. Jadi diizin membacakan dokter, ada pertanyaan dari Nabila Amanda. Izin bertanya dok, bagaimana cara mengajarkan anak sesuai jadwal hariannya? Seperti mulai dari bangun tidur, mandi, makan, hingga main, yang dimana realitanya sekarang anak saya berumur 2 tahun. Namun seperti diajak mandi, pasti ada tantrumnya. Namun di satu sisi ingin mengajarkan anak untuk disiplin waktu. Apakah ada tipsnya nggak dok? Mau dokter Joko? Ya, sebetulnya tipsnya itu adalah mulailah dari sesuatu hal dasar. Ya, ini sebetulnya nanti akan dibahas pasti lebih lanjut di GTM. Salah satunya sebetulnya yang paling gampang itu adalah konsisten dulu menerapkan jadwal makan. Karena makan adalah sesuatu hal yang pasti dilakukan oleh anak dan tidak mungkin ditinggal ya. Kalau mandi kan mungkin saja dia tidak mandi sehari kan nggak ada masalah kan. Mungkin sore tidak mandi juga nggak masalah. Tapi kan makan tidak mungkin. Ya kan pasti itu sesuatu hal yang rutin dilakukan. Nah, mulailah konsisten menerapkan jadwal makan. Itu satu ya. Karena dengan konsisten menerapkan jadwal makan, maka jadwal yang lainnya akan menyesuaikan itu. Gitu. Misalnya jadi dia tahu kan sistem kita mengapa sih kita mesti menjadwalkan anak melakukan sesuatu. Salah satunya di jadwal makan supaya ada anak itu diajari bahwa ada jadwal khusus untuk makan. Gitu. Makanya makan tidak boleh sambil main kan? Kemudian nanti ada jadwal untuk bermain. Dia tahu, oh ini jadwal saya untuk bermain loh. Nanti ada jadwal untuk misalnya jalan-jalan misalnya ya. Oh ini jadwal saya jalan-jalan. Jadi tidak semuanya dicampur aduk. Ya main sambil jalan-jalan sambil makan. Nah itu jadi kacau balau. Nah sebenarnya mulai dari situ konsisten kuncinya. Gitu. Yang kedua apa kuncinya? Berikan contoh sama anaknya. Jadi jangan berharap anaknya itu disiplin, tapi orang tuanya sendiri nggak disiplin. Contohnya apa? Makan tadi yang sederhana. Misalnya anak mau konsisten dibuat jadwal makan.
Tapi orang tuanya sendiri makannya semaunya dia gitu. Nah, anaknya lihat, ibu kok makan terus gitu ya. Sementara aku kok nggak boleh makan nih, kenapa? Kan gitu. Makanya kan salah satu prinsip makan, ajak makan bareng. Nah kalau untuk mandi gimana? Ya udah, ajak kita mandi bareng. Kamu mandi duluan ya, habis itu ibu mandi. Gitu misalnya. Nah itu salah satu karena sifat anak itu kan mengcopy. Ya, dia melihat apa yang orang tuanya ya lihat, karena itu sebagai copycat gitu istilahnya ya. Nah, dia akan menerapkan apa yang dia lihat tadi. Gitu. Terima kasih banyak Dokter Joko untuk jawabannya. Semoga pertanyaan jawab ya pertanyaannya dari Kak Nabila Amanda. Baik, aku izin membacakan lagi untuk pertanyaan dari Kak Nasef. Jadi ini ada pertanyaan dari Kak Nasef, izin bertanya dokter, apakah tantrum yang berlebihan dapat menjadi indikasi dari penyakit yang lain? Dan pemeriksaan apa saja yang harus dilakukan? Apakah tantrum ada hubungannya dengan tingkat tumbuh kembang anak sehingga dapat mempengaruhi emosi atau psikologi anak di masa yang akan datang? Terima kasih banyak dokter. Monggo Dokter Joko. Ya, jawabannya iya. Ya, gitu ya. Jawabannya iya. Betul. Kenapa? Karena tantrum ini bisa menjadi suatu tanda masalah serius. Salah satunya ada dikenal dengan ADHD yang paling sering ya, atau Attention Deficit Hyperactive Disorder, atau bahasa Indonesianya gangguan pemusatan pikiran dan hiperaktif, ya, atau autisme. Atau ada juga yang penyakit yang disebut dengan Oppositional Deviant Disorder, ya, suatu perilaku menyimpang pada anak. Itu bisa. Gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Yaitu tadi tanda-tanda bahaya tantrum. Kalau sudah ada tanda bahaya tadi ya, segera dikonsultasikan. Kenapa? Karena setelah dikonsultasikan biasanya ke dokter tumbuh kembang anak ya, dia akan memberikan kuesioner biasanya atau pemeriksaan lebih lanjut yang melibatkan orang tua, melibatkan anaknya, sehingga nanti diagnosisnya mengarah tuh. Oh, ini arahnya ke autis misalnya. Oh, ini arahnya ke ADHD ya. Nah, dengan mengarah ke situ biasanya langsung dilakukan terapi. Terapinya apa? Bisa terapi psikologi, bisa terapi okupasi ya, yang nanti itu urusan dokter lah, urusan rumah sakit gitu ya. Kalau kita detail apa di sini nanti jadi kuliah kita ya. Tapi intinya adalah memang perlu diterapi gitu supaya tidak berlanjut gitu. Terima kasih banyak Dokter Joko untuk jawabannya. Semoga menjawab ya untuk pertanyaannya dari Kak Nasef. Oke, baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita beralih kepada sesi penyerahan sertifikat kepada narasumber. Mungkin untuk panitia, untuk tim dari admin, boleh dibantu ya untuk share screen sertifikatnya. Oke, halo teman-teman Sobat Hai Bocah, kita lanjut ke sesi kedua. Hari ini kita di sesi kedua akan bahas mengatasi anak GTM ya, tentang gerakan tutup mulut. Oke, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali, yaitu yang saya hormati Dr. Ahmad Fakhri Rozi, spesialis anak. Mungkin saya sapa-sapa dulu ya. Punten Dr. Ahmad, apakah sudah bergabung? Halo, selamat sore. Apakah suara saya terdengar jelas? Sore, Dokter. Masya Allah. Bagaimana Dokter kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Yofi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Dokter. Masya Allah. Aduh, makin semangat nih. Ya teman-teman. Oke, saya ucapkan selamat datang kepada dokter panutan saya, dokter kebanggaan saya, yaitu Dr. Ahmad Fakhri Rozi, spesialis anak yang saya hormati. Hari ini kita akan membahas, ini teman-teman ya, seputar GTM atau gerakan tutup mulut bersama Dr. Ahmad. Nah, ini mungkin teman-teman udah pada nggak sabar nih dokter. Mungkin sebelumnya, mungkin Yofi tanya dulu tentang sebenarnya apa sih itu dokter GTM atau gerakan tutup mulut. Moga Dr. Ahmad. Oke, terima kasih. Sebelumnya aku ini dulu ya, ucapin salam dulu nih. Terima kasih kepada tim Hai Bocah yang bersedia untuk mengundang saya hadir untuk sharing dengan teman-teman semua di sini, terus juga ibu, bapak, dan juga ayah bunda dan sahabat bocah. Terima kasih juga pada Dokter Joko tadi, senior saya, beliau sudah sebagian besar mengutik sedikit tentang pertumbuhan. Oke deh. Jadi terima kasih juga nih buat Kak Tania sama Dr. Yovita nih dok. Nah, jadi kita mulai ya dok ya sekarang. Jadi apa sih istilah gerakan tutup mulut gitu? Sebenarnya dalam istilah medis tuh nggak ada namanya gerakan tutup mulut tuh secara definisi medis ya. Tapi ini biasanya adalah kata-kata dari ibu-ibu yang mengatakan bahwa anaknya tuh udah nggak mau makan gitu. Nah, jadi GTM ini
singkatan dari gerakan tutup mulut gitu ya. Jadi dia merupakan suatu permasalahan yang sering pada tumbuh kembang anak. Nah, gerakan tutup mulut ini juga merupakan tanda biasanya anak itu tidak mau atau menolak makanan. Nah, dia bisa terjadi saat anak sudah masuk tahap setelah ASI, yaitu pada saat makanan pendamping ASI. Jadi saat sudah mulai ganti itu dari ASI ke MPASI, nah di situ saatnya muncul tanda-tanda anak yang tidak mau menerima makanan atau biasa ibu-ibu atau ayah bunda biasanya sebut dengan GTM atau gerakan tutup mulut gitu dok, kira-kira dok. Nah, tadi kan Dokter Ahmad sudah menjelaskan tentang gerakan tutup mulut. Nah, mau nanya nih dokter, apakah semua anak ini mengalami GTM atau gerakan tutup mulut ini, dokter? Monggo Dokter Ahmad. Oke, sekali lagi balik lagi tadi lah. Apakah semua anak itu mengalami GTM ya? Biasanya tadi GTM itu mulai saat peralihan dari ASI menjadi MPASI. Nah, ada laporan 50-60% orang tua itu melaporkan bahwa anak mereka itu mengalami masalah makan. Salah satunya ini adalah anak menolak makan, tadi gerakan tutup mulut. Nah, namun setelah dievaluasi lebih lanjut, didapatkan itu bahwa anak yang mengalami masalah makan serius tuh kira-kira 20-30% itu ada masalah makan, yang seriusnya kira-kira hanya 1-2%. Nah, dan yang paling tinggi gangguan makan itu paling sering pada anak-anak dengan kebutuhan khusus sih. Kalau misalnya kayak anak ada gangguan neurologi, kayak anak-anak cerebral palsy, nah itu gangguan makannya juga bisa lebih tinggi dibandingkan anak-anak normal. Kira-kira sekitar 80% anak-anak dengan gangguan neurologis itu mengalami gangguan makan. Kira-kira seperti itu. Masya Allah, ini barusan dijelaskan beberapa informasi yang benar kita belum tahu ya teman-teman sebelumnya, atau mungkin ya ibu bunda ini mungkin belum tahu nih apa gerakan tutup mulut dan juga GTM ini. Nah, izin bertanya dokter, bagaimana cara mengetahui jika seorang anak itu mengalami GTM yang berkepanjangan? Monggo dokter Ahmad. Oke, terima kasih ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kapan sih istilahnya anak itu mengalami GTM atau yang dibilang GTM berkepanjangan tuh kapan? Prinsip dasarnya sama tadi kayak yang dikatakan oleh dokter Joko. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak itu yang diperhatikan bedanya dia dengan orang dewasa adalah anak itu tumbuh dan berkembang. Nah, bagaimana untuk pertumbuhan? Pertumbuhan itu yang dipantau apa? Berat badan, tinggi badan, dan juga lingkar kepala. Nah, jadi kalau misalnya anak itu gerakan tutup mulut, kapan dibilang dia itu bermasalah? Nah, kalau misalnya saat kita memantau pertumbuhan berat badan, anak itu tidak sesuai dengan kurvanya. Jadi anak itu cenderung tetap naik, tapi tidak sesuai target atau tidak sesuai dengan kurvanya. Nah, atau anak mengalami penurunan berat badan. Nah, kalau misalnya anak itu bahkan sampai turun, berarti itu anak ada masalah dalam proses pembelajaran makannya. Nah, itu dibawa ke dokter anak lebih baiknya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang GTM berapa lama, itu beberapa kalau sudah muncul ada tanda-tanda tadi anak itu misalnya tidak naik berat badan, terus juga terjadi kurvanya atau growth plotting berat badan tidak naik, alangkah baiknya cepat diperiksakan. Karena GTM itu banyak sekali penyebabnya. Bisa karena baik tuh misalnya dia sedang tumbuh gigi, kalau misalnya juga ada sariawan di mulut, misalnya juga bisa ada infeksi jamur di mulut, bahkan batuk pilek pun anak bisa GTM dia. Apalagi kalau misalnya ada gangguan saluran cerna atau penyakit lain, bahkan trauma. Nah, trauma di sini juga bisa karena anak sering dipaksa makan, itu juga bisa bikin anak menjadi GTM. Kira-kira begitu. Masya Allah, aduh, ini kayaknya ayah dan bunda udah bikin catatan nih dokter ya, GTM atau enggak ya? Oke, tadi kan sempat dijelaskan oleh dokter Ahmad ya, sebenarnya apa saja sih dokter yang mendasari seorang anak GTM? Masakan ibu yang tidak sesuai dengan selera anak itu juga menjadi salah satu penyebabnya ya dokter. Monggo dokter Ahmad. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang masakan ibu itu sebagai penyebab anak GTM, itu sebagai salah satunya aja ya. Jadi sebenarnya proses makan ini adalah proses pembelajaran, sama
seperti anak tumbuh dan berkembang tadi. Jadi kalau proses makan kita memang harus menerapkan apa itu namanya feeding rules. Nah, jadi kalau misalnya makanan tadi jenisnya itu ibu memasak makanannya hambar, nah itu juga memang bisa menjadi faktor salah satu yang menyebabkan anak itu nafsu makan atau dia nggak mau makan. Jadi karena memang sebenarnya misalnya anak-anak itu pun sudah berkembang sensori rasanya. Jadi kalau misalnya masakan ibu itu cenderung hambar atau misalnya kurang garam, kurang gula gitu, tidak ada variasi makanan. Nah, itu juga dapat menyebabkan anak-anak susah makan, bahkan tadi turun ke arah gerakan tutup mulut gitu. Nah, tapi untuk mengatasi makannya ini, kita memang harus menerapkan feeding rules. Nah, feeding rules itu yang diterapkan ada jadwal, ada lingkungan, ada prosedur. Jadi jadwal itu seperti apa? Misalnya makan utama 3 kali sehari disertai dengan selingan, boleh dengan snack 2 kali. Tidak boleh lebih dari 30 menit, kemudian lingkungannya harus yang menyenangkan, tidak boleh ada paksaan di sini, kemudian juga tidak ada distraksi. Nah, ini yang penting ya, tidak ada televisi, kemudian ada gadget. Saat ini kan kadang-kadang ada gadget di depan, baru anaknya mau makan, itu bukan proses makan yang dia pelajari, tapi proses menonton gitu. Nah, kemudian juga prosedur. Kalau misalnya bisa anak itu dorong untuk makan sendiri. Kalau misalnya anak itu sudah tidak menunjukkan tanda-tanda makan, misalnya sudah menutup mulutnya, kita tawarkan kembali secara netral tanpa bujuk paksaan. Namun misalnya setelah 10-15 menit anak tetap tidak mau makan, kita akhiri proses makan seperti itu. Jadi sama seperti sebelumnya adalah konsisten dalam pengaturan jadwal makan atau biasa disebut dengan feeding rules ya. Kalau misalnya dicari-cari di internet tuh banyak tuh, bisa biasanya mulai dari penjadwalan 0 sampai 6 bulan pun sudah ada feeding rules-nya. 6 sampai 11 bulan ada feeding rules-nya. Dari 12 sampai 18 bulan pun ada feeding rules. Jadi proses itu harus sebenarnya diajarkan karena dia tahu nanti jadwal dia makan tuh jam berapa gitu, jadwal dia lapar gimana rasanya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak dokter Joko untuk jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dokter. Tadi dokter sempat singgung mengenai anak makan tanpa terdistraksi ya dokter. Nah, sebenarnya bagaimana cara menciptakan suasana makan anak itu menjadi senang tanpa terdistraksi dokter? Monggo dokter. Oke, jadi kalau misalnya menciptakan suasana senang saat makan, ya tadi kalau misalnya anak itu di atas 12 bulan, itu kan sudah masuk makanan keluarga. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah makanan keluarga, yang baiknya adalah kita makan bersama. Jadi memang tadi sebagai anak itu adalah kopian dari ibu bapaknya. Jadi kalau misalnya jam makan, kita memang bikin aturan dan makan yang bersama. Jadi kalau misalnya saat kita nonton, saat kita makan, semua makan, tidak ada megang gadget. Jadi proses pembelajaran adalah saat kita makan. Anak-anak akan mencontoh kita. Jadi bahkan di atas 12 bulan itu kan sudah boleh makanan keluarga gitu. Makanan keluarga, apa yang dimakan ayah, apa yang dimakan ibu, itu juga boleh anak konsumsi gitu, selama tidak ada kelainan. Jadi prinsipnya kalau misalnya supaya tidak ada distraksi, orang tua sendiri sebagai contohnya memberikan kesan bahwa makan itu menyenangkan. Nah, itu dulu. Kesan makan itu menyenangkan. Itu merupakan satu trik untuk mencegah anak GTM, dan kalau misalnya dia senang untuk melakukan kegiatan itu, kegiatan makan jadi menyenangkan, tidak akan ada lagi yang namanya GTM seperti itu sih. Jadi memang orang tua sebagai contoh, dia akan mencontohin. Jadi misalnya saat makan ya semua makan gitu, siapin nggak usah pakai handphone. Jadi ajarkan anak bahwa makan itu menyenangkan. Itu sih yang bisa dilakukan. Jadi buat ayah, ibu, dan bunda ini udah tahu ya tips cara makan anak supaya menyenangkan ya dari dokter Ahmad ya, Masya Allah. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya di dokter. Apakah anak GTM itu boleh diberikan vitamin penambah nafsu makan supaya makannya itu menjadi lebih nafsu atau lahap gitu ya dokter? Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau anak itu mau dikasih vitamin,
boleh saja, tapi memang yang penting adalah vitamin itu kan hanya suportif ya. Yang penting adalah proses makannya tadi. Dan rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak sendiri untuk pendekatan diagnosis dan tata laksana masalah makan ini hanya yang kita dapat lakukan yaitu pembelajaran tadi dengan aturan dasar makan atau feeding rules. Jadi vitamin itu akan membantu aja, tapi tidak menyelesaikan masalah jika problem feeding rules-nya tadi tidak ditetapkan dengan baik. Jadi yang pengaturan jadwal makan, lingkungan yang support dan prosedurnya yang baik gitu. Nah, pemberian vitamin bahkan sampai beberapa banyak pun juga tidak akan memberikan dampak yang lebih baik dibandingkan dengan penerapan feeding rules yang kita atur dan konsisten kita terapkan gitu. Ada ini ada namanya teknik, bisa untuk teknik untuk mengatasi GTM nih. Nah, ada metode namanya 2-32. Jadi ini prosesnya ini sama kayak proses feeding rule, tapi mengacu pada aturan pemberian makan. Ini contohnya seperti apa? Misalnya, dalam 2 jam sebelum makan, kita tidak memberikan anak makanan dalam bentuk apapun, ya, kecuali air putih nih. Kemudian saat waktu makan tiba, kita berikan makanan dan usahakan harus habis dalam maksimal 30 menit. Nah, kalau misalnya anak sudah nggak mau makan, ya udah boleh diakhiri lebih awal untuk kegiatan makannya. Nah, kemudian tujuannya buat apa nih dihentikan? Karena waktu yang 30 menit ini tujuannya untuk proses pengosongan lambung untuk jadwal makan selanjutnya. Nah, setelah itu 2 jam selanjutnya setelah makan berakhir juga kita bisa berikan air putih saja tanpa memberikan makanan yang lain. Karena prinsipnya kadang-kadang prinsip makan ini adalah anak-anak itu sudah mendapat makanan yang lain sebelum jam makannya, cemilan. Nah, akhirnya saat jamnya dia makan, dia udah kenyang duluan nih. Nah, dia udah kenyang duluan, ya udah nggak mau makan. Anak saya GTM. Nah, padahal konsep sebelumnya anak itu sudah udah kenyang duluan. Akhirnya anak malas makan. Ini seperti itu. Terima kasih banyak untuk penjelasannya, Dr. Ahmad Fauzian Nur, spesialis anak yang saya hormati. Sekarang kita beralih ke sesi Q&A peserta ya teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh banget untuk raise hand atau menanyakan pertanyaan langsung, atau bisa banget untuk mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat di Zoom. Nanti akan Yofi bacakan. Oke. Mungkin ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk ya teman-teman ya. Wah, ini udah banyak pertanyaan masuk, dokter. Mungkin Yofi akan izin bacakan di dokter ya. Ini ada pertanyaan dari Tiana Trianingsih. Mau tanya dokter, anak saya GTM umur 8 bulan. Saya sudah sering masak apapun dan bikin cemilan segala macam. Tetapi kalau dia suka bubur instan, itu apa bagus buat pertumbuhan anak saya ya dok? Moga dokter Ahmad. Oke, terima kasih. Ya, jadi anak ini usianya 8 bulan nih. Sudah mulai kan MPASI berarti ya. Sekarang untuk pemilihan MPASI yang baik itu seperti apa sih? Kalau ada yang nanya baiknya itu yang pabrikan atau bikin sendiri, dua-duanya baik kok. Kenapa? Karena kalau misalnya yang pilihan yang fortifikasi kan berarti sudah lolos Badan POM, sudah dikasih juga fortifikasi tambahan. Nah, itu berarti bisa untuk kita berikan ya. Jadi kenapa anak itu GTM? Dipastikan dulu nih benar-benar anaknya GTM atau tidak. Nah, aku biasanya ajarkan bahwa kalau misalnya orang tua usia 8 bulan, dari awal dia pertama kali datang, saya sarankan untuk selalu membuka buku KIA. Nah, di buku KIA itu semua bisa terlihat di sana. Nah, selain saat kontrol itu bisa ditimbang berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Di situ juga ada target berat badan naiknya berapa gitu. Kemudian juga resep-resep MPASI pun ada di situ. Nah, jadi itu akan memberikan tambahan wawasan bahwa resep-resep MPASI pun ada sebenarnya disiapkan sudah oleh ini pemerintah nih sudah ngajarin bahwa ada di situ ada tumbuh kembang yang bisa dipantau, di situ juga ada makanan MPASI, bahkan tadi resep-resepnya pun ada gitu. Apalagi yang terbaru ya itu kira-kira yang data KIA yang di atas 2020 tuh ada semua tuh. Jadi di situ tuh bisa dibaca. Jadi buku itu jangan cuma didiamin gitu, dibaca-baca. Di situ ada resepnya juga gitu. Jadi semua di situ sangat membantu. Nah, kemudian tadi 8 bulan pastikan anaknya apakah benar-benar
GTM atau tidak gitu. Nah, jangan misalnya anak cuma dikasih makan pertama kali 1 atau 2 kali percobaan, anaknya dikatakan untuk GTM, bukan seperti itu prinsipnya. Jadi kalau misalnya anak dari 8 bulan pun juga dia masih pengenalan makan. Jadi yang harus diperhatikan apa? Dicoba untuk diberikan makanan ya. Bahkan ada saran itu mencoba makanan itu jangan cuma 1-2 kali aja, bisa sampai 10-15 kali dicoba sedikit-sedikit porsinya. Nah, itu nanti coba nanti lihat respon selanjutnya. Kalau memang anak itu setelah coba 10-15 kali belum doyan juga, mungkin dia nggak suka makanan itu, kita berganti ke makanan yang lain, seperti itu kira-kira ya. Terima kasih banyak untuk jawabannya Dr. Ahmad. Semoga menjawab untuk pertanyaannya ya Kak Septiana Trianingsih. Mungkin ya izin membacakan pertanyaan selanjutnya ya dokter. Ini ada pertanyaan lagi dari Diah Arum Permatasari. Selamat sore dokter, izin bertanya, saya Diah dari Cikarang. 1. Apakah anak GTM bisa disebabkan karena kurang zat besi? Bagaimana ciri-ciri apabila anak GTM yang disebabkan kekurangan zat besi, dok? Dan yang kedua, boleh sharing apa saja menu empasi yang kaya zat besi, dok? Apakah ada buah yang mengandung zat besi tinggi juga? Dan perlukah minum obat vitamin yang mengandung zat besi tinggi? Monggo Dr. Ahmad. Oke, terima kasih ya. Jadi ini kalau saya cenderung anemia defisiensi besi itu akibat karena masalah makan. Nah, jadi karena nutrisi yang mengandung besi ini kan sangat dibutuhkan untuk anak ya. Jadi kalau kita diagnosis anemia dulu nih, pastikan anak itu anemia karena apa? Bisa karena defisiensi besi. Itu yang paling sering. Karena apa? Makanan yang mengandung besi sangat kurang pada anak-anak, apalagi perubahan MPASI tadi. Makanan yang banyak mengandung besi bisa dikasih seperti pada hati, kemudian dada ayam gitulah. Kemudian banyak pilihan yang mengandung banyak besi gitu. Dan sereal pun yang fortifikasi itu juga ditambah dengan besi. Jadi sebenarnya pastikan dulu anaknya apakah ini defisiensi besinya karena apa. Malah saya cenderung tadi anaknya malas makan, akhirnya defisiensi besi gitu. Jadi salah satu lagi misalnya pemberian makan anak itu sering dikasih teh ya. Nah juga itu tidak bagus, itu juga meningkatkan risiko defisiensi besi gitu ya. Yang lain lagi contoh buah-buahan dan makanan ya bisa kayak brokoli dan lain-lain itu bisa. Kurma pun ada, itu juga kaya akan besi. Tapi yang lebih penting di sini adalah pastikan dulu apakah anaknya benar-benar defisiensi besi. Suplementasi besi itu sangat diperlukan karena itu akan membantu untuk meningkatkan kecerdasan. Nah, jadi untuk memastikan dulu anak ini defisiensi besi atau tidak. Dengan cara memang harus pemeriksaan darah atau nanti bisa bila perlu ada pemeriksaan kadar ferritin, serum iron dan lain-lain gitu. Jadi dia cenderung anemia mikrositik hipokromik bahasa kedokterannya gitu. Nah, suplementasi besi perlu. Nah, gitu ya. Tapi nanti disesuaikan dosisnya berdasarkan umur dan usia. Gitu. Baik, terima kasih banyak Dr. Ahmad untuk jawabannya. Semoga menjawab ya untuk pertanyaannya Kak Diah Arum Permatasari. Mungkin saya izin membacakan pertanyaan selanjutnya, dokter. Ini ada pertanyaan dari Siti Aminatul Mukromah. Selamat sore, dokter. Mau bertanya, jika anak hanya GTM pada masakan tertentu, apakah kita harus memasak masakan yang sama agar anak itu tidak menjadi GTM, dokter? Monggo, Dr. Ahmad. Jadi kalau misalnya anaknya untuk mencegah GTM, akhirnya anaknya dikasih makanan yang sama terus. Bukan begitu prinsipnya. Jadi kalau misalnya untuk anak itu malas makan, yang terjadi apa? Nanti malah muncul masalah baru. Anaknya jadi selective eater atau anaknya menjadi picky eater. Jadi dia tuh cuman hanya mau makan makanan itu saja gitu. Padahal itu salah. Jadi kalau misalnya yang benar adalah kita harus memberikan pengenalan terhadap makanan lain agar ada variatif makanan sehingga tidak muncul masalah kayak picky eater tadi. Jadi misalnya kita harus tetap sajikan berbagai jenis makanan. Kalau misalnya makanan baru itu tidak perlu porsi yang banyak. Kita bisa mencoba paparkan terhadap makanan tersebut 10-15 kali tadi. Kemudian sajikan makanan di meja dengan jarak yang mudah dijangkau anak. Nah, kemudian salah satu yang penting adalah orang tua memberikan contoh makan yang benar. Itu aja prinsip makannya.
Kemudian kalau misalnya kita coba tadi anak itu mau coba makanan baru, dicoba. Prinsipnya gini, kalau mau mengubah makanan, misalnya nih makanan dia cuma doyan nasi ya, dia cuma doyan nasi. Nasinya itu nanti diolah, dicampurkan dengan makanan lain. Nah, kira-kira 20% lah makanan lain, nasinya 80%. Biar dia belajar untuk belajar makan makanan yang baru gitu. Nah, akhirnya dia akan lebih banyak variatif makanan dan mau mencoba makanan yang baru. Jangan untuk mencegah anak GTM, nggak mau makan, hanya diberikan satu jenis makanan, itu juga salah ya. Jadi tetap harus diberikan variatif makanan sehingga anak itu belajar makan, bahasanya gitu. Baik, terima kasih banyak Dr. Ahmad untuk jawabannya. Semoga menjawab untuk pertanyaan dari Kak Siti Amanatul Mukromah ya. Jadi Punten izin membacakan lagi dokter, ya ada pertanyaan dari Kak Anisha Febriani. Izin bertanya Dr. Ahmad, anak saya usia 9 bulan, berat badan 7,2 kilo, lahir secara prematur, berat badan 2,1 kilo. Sekarang ini di usia 9 bulan, anak saya mulai sedikit susah makan dokter. Tidak susah makan banget dok, cuma terlihat seperti malas makan. Susu semakin doyan, ASI pun juga masih dok. Apakah tidak kenapa-kenapa ya dok jika dia semakin doyan susu? Susu yang saya pakai susu S26 dok, dikatakan enggak dok, anak saya sehat. Malah semakin hari semakin aktif dan banyak gaya. Tapi ada satu hal dok, ketika saya makan, anak saya ikut mengecapkan mulutnya seakan-akan dia mau. Tapi ketika saya memberikan makanan yang sering dia makan, dia malah nggak mau dan cuek-cuek saja, malah melihat piring saya. Solusinya gimana ya dok? Biar bayi montok dan selalu nafsu makan. Terima kasih banyak dokter. Dok. Ya tadi ini mumpung masih umur 9 bulan ya. Mumpung masih umur 9 bulan, alangkah baiknya sudah terapkan aja feeding rule ya. Feeding rule contohnya seperti apa? Misalnya dia anak ini 9 bulan, bisa dibikinkan nanti di Google bisa dicari juga tuh. Feeding rule itu seperti apa ya? Ada jam makan. Nah, itu yang penting juga. Jam makan untuk anak-anak kalau misalnya dia 9 bulan, misalnya diterapkan, contohnya misalnya jam 6 kita kasih ASI, kemudian jam 8 nanti kita kasih makan pagi, kemudian jam 10 kita kasih ASI lagi, jam 12 makan siang, jam 14 dikasih ASI lagi, jam 16 boleh masih makanan selingan, jam 18 makan malam, jam 20 tadi dikasih ASI lagi. Intinya tetap terapkan namanya feeding rule ya. Jadi kalau misalnya anak itu lebih banyak susu, kalau bisa sudah mulai disapi, jadi memang diganti dengan makanan yang ini MPASI sudah. Tadi resepnya tadi aku bilang ada, bisa dibuka di buku KIA-nya. Jadi dibuka di buku KIA-nya, ada resep MPASI di situ, dicoba ya, diterapkan feeding rule mumpung masih 9 bulan. Nanti anak itu akan tahu. Jadi kenapa anak itu keinginan makannya sudah ada tuh, muncul tuh tanda-tanda ingin makan, ingin mencoba makanan baru. Itu salah satu tanda kalau misalnya sudah anaknya itu melihat orang tertarik untuk makan, itu kan tanda-tanda anak sudah siap MPASI itu. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan adalah ajarkan bahwa proses makan itu menyenangkan gitu. Jadi kalau misalnya anaknya suka susu aja, ya sudah, nanti tidak akan mencukupi susu itu. Jadi susu itu hanya selingan. Jadi kalau misalnya anaknya itu dikasih susu, ya udah kenyang susu dia, tapi makanan utamanya sebenarnya adalah sudah mulai proses peralihan dari yang ASI ke MPASI gitu, tekstur. Nah, pengenalan tekstur juga penting. Jadi kalau misalnya 9 bulan sudah mulai teksturnya seperti apa, yang mulai dari awalnya dari bubur gitu, naik sedikit. Nah, bertahap naik. Jadi proses pembelajaran yang penting di situ ya. Jangan harapkan langsung banyak makan gitu. Tidak, tapi proses pembelajaran yang konsisten itu yang akan membentuk anak pola makannya, jadwal makan yang benar. Nah, akhirnya konsisten tadi. Jadwal makan apa, jadwal main apa, jadwal untuk jalan-jalan ada. Jadi intinya adalah dengan jadwal yang baik itu akan membantu untuk anak terhindar dari problem makan. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak Dr. Ahmad untuk jawabannya. Semoga menjawab ya untuk pertanyaannya dari Kak Anisha Febriani. Jadi izin membacakan pertanyaannya dokter. Ada pertanyaan dari Elta. Izin bertanya dokter, bagaimana perbedaan picky eater dengan selective eater? Bagaimana tips untuk mengatasi keduanya ya dok, agar anak terhindar dari stunting? Moga Dr. Ahmad. Oke, jadi kalau misalnya namanya kalau selective eater berarti dia cuma mau makan
apa namanya sedikit kecil-kecil gitu. Kalau misalnya picky eater cuman dia mau makan satu aja. Nah, kalau dia picky eater, kita bisa triknya adalah yang pertama satu, kita tadi sajikan makanan dengan berbagai jenis makanan, tapi dalam porsi kecil ya. Setelah dalam porsi kecil, kita harus paparkan makanan baru ini kira-kira tadi 10 sampai 15 kali ya. Kemudian kita sajikan makanan ini di dekat anak sehingga anak bisa menjangkau, sehingga anak tertarik. Kita juga bisa memberikan contoh sebagai orang tua bahwa makan itu menyenangkan. Kalau misalnya kita kasih makanan, anak itu kayak muntah gitu, berarti ya udah stop dulu tuh. Ya, kita akan berikan makanan jenis lain yang lebih menarik. Nah, kalau misalnya makanan baru tadi dicoba, ya kenalkan sedikit-sedikit gitu, nggak boleh langsung banyak juga anak harus dikasih makan yang satu ini, jangan. Jadi kita harus kasih sedikit-sedikit, kemudian dengan porsi yang sedikit anak akan terbiasa, akhirnya dia tidak jadi picky eater seperti itu. Semoga menjawab ya untuk pertanyaannya Kak Elsa. Terima kasih banyak Dokter Ahmad untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Siti, dokter. Selamat sebentar, mau bertanya, jika anak hanya, ini sudah dijawab ya untuk makanan tertentu ya. Oh ya, kemudian ini jika anak GTM pada beberapa makanan tertentu, apakah perlu penambahan vitamin ya? Mungkin saya persilakan untuk Dokter Ahmad. Ya tadi saya balik lagi. Vitamin banyak banget modelnya jenis vitamin, ada yang tadi lisin dan yang mengandung lisin dan kurkuma dan lain-lain gitu. Itu hanya membantu, tapi tetap adalah proses makan yang diajarkan itu yang penting gitu. Terapkan proses makan atau feeding rules tadi, itu yang akan membantu anak supaya tahu rasanya lapar, tahu namanya proses belajar makan. Setelah itu anak akan rutin sesuai dengan jadwalnya dia makan. Jadi kalau misalnya pemberian vitamin boleh, tidak ada yang salah, tapi itu bukan yang utama. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak Dokter Ahmad untuk jawabannya. Semoga menjawab ya pertanyaannya untuk Kak Siti. Ini ada lagi pertanyaan masuk dari Kak Nabila Amanda, dokter. Izin bertanya dokter, kalau anak tidak mau makan di pas jam-jam makan malam karena tidak boleh memaksa, jadi suka skip makan malamnya, tetapi tetap mau minum susu, namun jam tidur malamnya jadi berubah dokter, karena mungkin merasa belum kenyang. Sebaiknya bagaimana ya dokter ya? Monggo Dokter Ahmad. Ya, nah jadi ini sebenarnya makanya setiap anak itu memang kita tidak bisa menerapkan jadwal makan yang sama ya. Kita memang membikinkan jadwal makan seperti tadi, mulai jam 6 gitu, kemudian 2 jam kemudian kasih makanan, kemudian 2 jam lagi dikasih untuk selingan gitu. Nah, jika misalnya anak itu jam tidurnya terganggu ya kita yang atur, tapi kan anak nggak mungkin tidur terus kan, jadi kalau misalnya nggak mungkin tidur selama 4 jam gitu kan, nah jadi dimajukan boleh, yang penting adalah sesuai dengan aturan makan dan konsisten makannya gitu. Jadi mungkin aja anak ini sebelumnya kenyang duluan karena susu, akhirnya jam makan malamnya enggak gitu. Jadi konsisten untuk pemberian jam makan, konsisten untuk pemberian tadi, ada resep tadi 2.32 tadi. 2.32 tadi yang aku ajarkan, misalnya tadi dalam 2 jam sebelum makan tiba itu jangan dikasih apapun kecuali air putih misalnya gitu ya. Saat dia 30. Nah, 30 itu apa? Misalnya saat makan tidak boleh maksimal waktu makan itu 30 menit. Nah, kalau memang misalnya anak itu sudah menolak makan ya udah stop dulu lah. Kemudian setelah 30 menit itu 2 jam setelahnya juga jangan dikasih juga makan yang lain, yaitu kasih air putih boleh tapi jangan dikasih makanan yang lain. Akhirnya pola itu yang akan kita terus lakukan dengan proses tadi feeding rules, jadwal makan yang dibenarkan, lingkungan yang mendukung, dan prosedur yang tepat. Baik, terima kasih banyak dokter untuk jawabannya. Semoga jawab ya untuk Kak Nabila. Oke, baik. Sebelum Yevi bacakan pertanyaannya, kita break sebentar untuk mendengarkan adzan dari ini ya teman-teman ya. Kita break adzan sebentar ya teman-teman ya. Dok, izin bertanya bagaimana agar anak tidak memilih-milih makanan atau picky eater? Dan apa tipsnya ketika anak mulai empasi? Kemudian apakah anak perlu minum
vitamin pada saat fase empasi atau GTM, dokter? Monggo, Dokter Ahmad. Ya, balik lagi ke tadi yang prinsip dasar awal ya. Jadi kalau misalnya kita bilang apa sih anak itu yang disebut picky eater gitu ya. Kalau misalnya anak yang disebut dengan picky eater adalah anak yang menolak makanan tertentu atau dia pilih-pilih makanan, namun masih mengkonsumsi minimal satu macam dari kelompok makanan. Misalnya dia mau milih karbohidrat, protein, sedangkan susu, jadi cuman makan satu ya. Ya tadi prinsip dasarnya adalah kalau memang misalnya anak itu dia picky eater, nah yang bisa kita lakukan tadi sama seperti yang sebelumnya, kita tadi sajikan makanan dalam berbagai jenis makanan, sajikan dalam porsi kecil, pengenalan terhadap makanan tadi 10-15 kali, jangan dibilang 1-2 kali dikasih makanan tapi anaknya langsung menolak, ini nggak mau nih, GTM nih, menolak nih, bukan. Jadi 10-15 kali dicoba ya, terus kemudian kasih makanan sedikit-sedikit, kecil, porsi kecil, tapi itu secara konsisten diberikan terus-menerus ya. Kemudian tadi kalau misalnya ada makanan, kita campur sedikit makanan yang baru dengan makanan yang disukai anak gitu. Pertahankan, kemudian tingkatkan menjadi porsinya lebih meningkat setiap harinya. Nah, kemudian juga kita sebagai orang tua itu harus berpikir netral dan tenang dalam menyikapi asupan makanan anak. Itu juga penting. Karena kalau misalnya kita memberikan makanan anak itu secara bentakan atau juga ada setidaknya kayak paksaan, itu bisa menjadi trauma pada anak, akhirnya juga menimbulkan masalah makan anak gitu. Vitamin tadi balik lagi, jadi vitamin itu hanya sebagai pelengkap bahwa proses yang benar adalah proses pembelajaran anak. Jadi proses dari feeding rules itu 6 bulan sampai seterusnya untuk pembiasaan anak supaya mempunyai jadwal makan yang teratur dan jelas seperti itu. Jawabannya semoga menjawab ya, Mas Stef, untuk jawaban pertanyaannya. Ini ada terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Saya usahakan lebih banyak lagi dan pengetahuan tentang empati dan GTM. Semangat. Ya dokter, punten dokter, izin membacakan, ini ada pertanyaan masuk dari Kak Sri Puji Rahayu. Izin bertanya dokter, bagaimana agar anak tercukupi gizinya dan empasi tetap berjalan? Apakah aturan empasi yang tidak boleh dilanggar, dokter? Terima kasih banyak dokter. Dokter. Ya. Tadi balik lagi ke proses awal adalah anak itu tumbuh dan berkembang ya. Jadi saat kita bilang ada problem makan, pasti akan berpengaruh terhadap berat badan. Nah, berat badan yang naik, berat badan yang tidak naik. Jadi kalau misalnya kita berobat anak itu ataupun tim posyandu ya, jangan lupa tadi selalu timbang berat badan, tinggi badan, kemudian lingkar kepala. Nanti akan diplottingkan anaknya bagaimana penilaian tumbuh kembangnya. Penilaian tumbuh kembang dapat dinilai minimal ada 2 garis. Jadi 1 bulan sebelumnya kita lihat atau perkembangan 2 garis itu ke arah mana arah pertumbuhannya gitu. MPASI tadi yang aku bilang, MPASI berbagai macam jenisnya. Yang penting memenuhi kebutuhan anak ya. Makanya anak ditimbang, kalau misalnya berat badannya tercukupi, nah berarti memang anak tidak ada problem makan. MPASI tadi dibaca buku KMS-nya, buku yang pink, buku KIA. Nah, itu semua ada di situ, ada resepnya di situ, ada pola makannya di situ yang bisa diterapkan, ada proses tumbuh kembang yang bisa diajarkan, ada proses screening tumbuh kembang, screening resep-resep ASI, MPASI, semua bisa dilakukan di situ. Nah, vitamin boleh diberikan itu sebagai penambah pelengkap saja. Jadi paling utama adalah proses pembelajaran, kemudian terapkan feeding rules, kemudian lakukan penilaian terhadap tadi berat badan, tinggi badan, dan juga lingkar kepala. Lakukan plotting, nah dilihat baru ada problemnya. Prinsipnya gini, selama anak itu tumbuh dan berkembang, berat badan naik, tinggi badan naik, nah biasanya itu anak sehat ya. Jadi kalau misalnya anak berat badan dan anak itu nggak naik berat badannya, cuma 2 tuh, apakah anak itu ada sakit, yang kedua apakah salah aturan makan. Nah, problem aturan
apa misalnya anaknya tidak ada sakit, misalnya tidak ada sakit, yang paling problemnya ya tadi di ini salah makan atau proses makan yang salah gitu ya. Jadi kalau misalnya anak-anak apa yang dibutuhkan untuk berat badannya naik? Satu, anak itu butuh lemak. Yang kedua, anak itu butuh protein hewani. Nah, itu yang harus diterapkan. Jangan lebih banyak ke arah protein nabati. Jadi yang dibutuhkan anak itu adalah lemak dan protein hewani. Itu yang paling utama ya. Jadi kalau untuk mengejar, misalnya anak itu suka telur, berikan telur itu suka. Itu kan protein bagus. Jadi sebenarnya pilihan makanan banyak. Nah, bagaimana kita variatif untuk memberikan makanan, nah itu yang memang jadi tantangan buat kita sebagai ayah bunda, kemudian orang tua memang harus lebih sabar dan konsisten dalam melakukan pembelajaran makan pada anak seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk jawabannya, Dr. Ahmad Waziani, spesialis anak. Mungkin karena sudah ada yang raise hand, jadi Yofi persilakan bertanya langsung. Ada Kak Salmi Supriyatin, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya banyak ponakan yang masih kecil-kecil, tapi susah makan sayur. Itu yang pertama. Nah, apakah misalnya bisa diganti dengan suplemen gitu? Kemudian yang kedua, ada sayuran yang dibentuk seperti kapsul begitu. Apakah mungkin bisa diberikan seperti itu? Sayur bentuknya seperti suplemen gitu, kapsul diminumkan. Apakah itu sudah mencukupi atau harus apa lagi gitu? Itu yang kedua. Pertanyaannya banyak. Silakan, Bu. Ya. Yang ketiga, ketika berat badan anak nggak naik kan ada masalah, padahal misal orang tuanya tuh udah berusaha sekuat tenaga gitu, tapi tetap aja stagnan seperti itu gitu, di bawah standar berat badan itu, anaknya tetap kurus gitu, tapi tinggi sih, cuma kurus gitu. Nah itu gimana solusinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi yang pertama ya, tadi prinsip dasar anak itu adalah pasti tumbuh dan berkembang. Jadi bagaimana dikatakan anak itu tidak sesuai berat badannya, ya berarti harus dilakukan pengukuran dulu. Nah, setelah dilakukan pengukurannya harus benar dulu nih. Pengukuran berat badan, tinggi badan yang benar, kemudian diplottingkan ya. Prinsipnya anak itu tadi berat badan tidak naik cuma karena dua. Satu, dia sedang sakit. Dua, cara makan yang salah. Kalau misalnya tadi merasa makannya udah benar nih, yang benar tuh seperti apa tadi yang saya bilang, terapkan feeding rules, banyakin protein hewani, kemudian lemak ya. Nah, kalau misalnya itu sudah benar, jam makan benar, asupannya benar, nah mungkin ada yang kita ketinggalan nih, tadi ada infeksi, ada namanya silent infection, itu harus diperiksakan. Mungkin yang paling sering di Indonesia ini adalah silent infection-nya itu TB. Nah, tuberkulosis tuh, kadang-kadang anak ada silent infeksi, ada TB. Nah, akhirnya setelah ada beberapa kasus saya punya, anaknya ternyata cara makannya sudah benar. Oh, ternyata ada memang kita curiga, ada kontak dengan pasien TB gitu. Nah, kita obati TB-nya, akhirnya berat badannya baik. Seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi pengganti suplemen itu hanya tadi aku bilang, itu sebagai pelengkap. Isinya apa? Kalau misalnya dari dia sayur-sayuran pada anak-anak butuh, tapi tidak yang paling utama. Anak-anak tadi yang lebih butuh tadi protein hewani, kemudian lemak. Ya, kalau misalnya dikasih suplemen boleh-boleh saja intinya. Tapi yang penting selama anak itu berat badannya naik, tinggi badannya naik sesuai dengan kurvanya, bisa dikatakan anak itu sehat. Jadi penting paling utama adalah dilakukan pengukuran tumbuh kembang anak seperti itu. Oh, ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk Dr. Ahmad untuk jawabannya. Mungkin Yofi melanjutkan. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Ini ada pertanyaan dari ini ada pertanyaan dari Kak Septiana Tianisi. Ini begini dok pertanyaannya. Permisi dokter, izin bertanya, kalau saya sudah masak berbagai makanan untuk anak tapi tetap tidak mau, cuma mau masuk 2 kali dan anak lebih suka makan instan.
Itu apakah bagaimana dokter? Apakah diperbolehkan jika anak-anak memakan makanan yang instan seperti itu daripada makan makanan yang dimasakkan oleh ibunya sendiri? Mau Dokter Ahmad? Ya, balik ya tadi ya. Kalau misalnya tadi makanan instan sudah lolos uji POM, berarti makanan tersebut sudah layak memang untuk dikonsumsi. Tapi memang dipastikan dulu nih instannya seperti apa. Kalau misalnya kayak mie instan terus-menerus, ya juga itu tidak baik. Jadi yang benar-benar yang harus dilakukan apa? Memang kita yang sebagai orang tua memberikan variatif makanan tadi. Mungkin kalau misalnya yang kita masak itu kurang rasa. Nah, kurang rasa bahasa kasar. Kurang rasa. Apakah kurang asin? Coba Ibu rasain dulu. Nah, makannya sudah oke atau belum? Nah, karena apa? Karena yang instan kan makannya tahu sendiri bagaimana rasanya, gurihnya micin gitu kan. Gurihnya asin-asinnya sedap gitu. Nah, jadi makanan yang instan itu lebih kaya rasa yang membuat lebih menarik. Nah, tapi itu juga tidak baik kalau kita berikan terus-menerus. Ya memang adalah makanan yang ibu masak itu saya dukung lebih baik gitu. Yang harus dilakukan tadi mungkin ada penambahan rasa di sini ya. Nah, sama tadi ini kan kalau misalnya sudah anak 3 tahun tuh proses feeding rule-nya sudah terlewati ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah memberikan konsistensi makanan yang benar-benar disukai anak, yaitu yang kita yang memikirkan apakah memang anak ini maunya seperti apa, itu yang kita usahakan. Jadi sesuai dengan maunya anak. Ingat, anak itu sudah di atas 12 bulan sudah boleh makanan keluarga. Misalnya keluarga makan opor, sukanya makan nasi padang, ya, tadi aku bilang banyak lemak, banyak protein hewani gitu ya. Kasih aja, coba dikasih yang seperti itu. Berikan variatif makanan yang lebih menarik terhadap anak, tapi jangan yang instan juga gitu ya. Misalnya nasi padang, nasi goreng, pokoknya yang anak mau itu seperti itu. Tetap lebih utama masakan ibu lah. Masakan ibu tuh selalu dinanti gitu. Baik, terima kasih banyak Dokter Ahmad untuk jawabannya. Terima kasih ya untuk panahnya jawab. Mungkin untuk selanjutnya kepada narasumber yaitu Dokter Ahmad. Mungkin untuk tim bisa dibantu untuk share screen deh. Halo Pak. Halo Pak. Halo Pak. Halo. Di videonya coba videonya pakai. Biasanya ada pangkaitnya. Coba dicoba pada kaitannya. Untuk baik untuk tim boleh minta tolong untuk di share screen kan untuk sertifikatnya. Baik, mungkin saya ya. Mungkin Yofi akan hitung. Ya dokter ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak untuk Dokter Ahmad sudah mau menjadi narasumber pada sore hari ini, dokter. Semoga terus sehat, menginspirasi banyak orang dan juga memberikan banyak. Terima kasih banyak dokter. Oke, untuk teman-teman sekarang kita beralih ke sesi. Iya dokter. Untuk teman-teman boleh banget karena kita sekarang akan beralih ke sesi dokumentasi. Jadi boleh banget untuk menyalakan kameranya karena kita akan berfoto dengan Dokter Ahmad. Aku fotoin ya. Ini katanya. 1, 2, 3. Sebentar ya, selanjutnya. Satu, 2, 3. Selanjutnya, sebentar. Oke, ini terakhir. Oke, sudah. Terima kasih semuanya. Oke, baik. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada teman-teman untuk sesi dokumentasi. Oh ya, untuk pemenang door prize akan diumumkan melalui Instagram Hai Bocah ya, teman-teman ya. Oke.
karena kita sudah selesai untuk foto dokumentasi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Ahmad. Sehat selalu dokter. Buat teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum sempat terbaca, mungkin boleh banget untuk follow Instagram dari Dr. Ahmad nih dokter ya. Ya, silakan ya Untuk follow. Dr. Ahmad mungkin boleh silakan. Ya, jadi ada follow aja Instagram saya di Mamang Sinclair. Dulu sih saya sering aktif dalam membuat sesuatu, tapi kayaknya akhir-akhir ini jarang. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan dari ayah bunda ataupun sahabat bocah di sini, nanti silakan aja DM. Nah, kalau misalnya DM, kalau ada waktu aku akan jawab ya. Jawab lagi. Jangan lupa teman-teman untuk follow Instagram dari Dr. Ahmad ya teman-teman ya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah join pada acara siang sore hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Untuk mungkin Yofi akan bacakan ulang untuk peraturan pemberian klaim sertifikat ya. Jadi untuk admin boleh minta tolong dibantu ya untuk tata cara klaim bukti sertifikatnya. Baik, saya bacakan ulang ya. Oke, nggak bisa di Zoom ya. Jadi teman-teman boleh mengirimkan ya teman-teman ya tentang follow bukti Instagram dan juga TikTok dari Hai Bocah. Kemudian teman-teman bisa subscribe juga dari YouTube dari Hai Bocah. Jadi buat teman-teman, untuk teman-teman yang beruntung akan bisa dapat door prize dari Hai Bocah. Jadi untuk pemenang dari door prize-nya akan diumumkan langsung di Instagramnya dari Hai Bocah. Semoga beruntung ya teman-teman ya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sponsor IndiHome, Ines Beauty Cosmetic, kemudian ada Hai Bocah, kemudian ada Jamu Ibu, dan juga ada Pegadaian. Semoga hari ini acara kita selenggarakan bisa bermanfaat dan memberikan kita ilmu, banyak insight baru buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah hadir dan berkenan sharing di acara memperingati 1 tahun dari anniversary Hai Bocah. Baik, saya Yovita pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aku mau ngingetin lagi, kalau bulan depan Hai Bocah lagi ada lomba mewarnai dan juga nanti ada sharing session dan juga seminar lagi mengenai speech delay yang pastinya akan mendatangkan psikologi dan juga dokter spesialis anak. Baik, sekian terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Ada janji kami untuk mereka. Mereka yang terus berusaha, mereka yang tidak mau menyerah begitu saja. Oh, udah sampai ya, Mas? Ada janji kami untuk melangkah bersama. Dengan langkah pasti kami. Posisi di Wisma Atlet Jati. Bersama kita terus bergerak maju.
Ada janji kami untuk saling menguatkan. Semangat, Pak. Semangat. Bertahan hadapi tantangan. Dan pastikan selalu akan ada jalan. Karena menyerah bukanlah pilihan. Ini bakti kami untuk mereka. Mereka yang tidak berhenti untuk terus berusaha. Langkah kami, langkah bersama untuk Indonesia maju. Terima kasih telah memilih IndiHome. IndiHome, semua bisa maju. Pada tahun 1910, seorang ibu bernama Tan Suan Nio beserta salah satu putrinya Sim Cheong Nio memelopori produksi jamu secara massal dengan mendirikan Jamu Industri Chemical and Handel Ibu Cap 2 Nyonya di Jalan Ngaglik 3-5 Surabaya. Pada tahun 1970-an, jamu ibu memasuki era industrialisasi dengan memperkaya varian produk sesuai dengan tuntutan dan perkembangan pasar. Hingga pada tahun 1973 berganti nama menjadi PT Jamu Ibu Jaya. Jamu Ibu sebagai pelestari jamu yang merupakan aset budaya bangsa berkomitmen untuk terus berinovasi melalui penelitian berbagai potensi khasiat nabati alam Indonesia dan mengembangkan berbagai varian untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Didukung staf profesional yang berpengalaman di industri jamu, mesin-mesin modern dengan teknologi tinggi, hingga kemasan dengan standar food grade, semuanya dilakukan demi menjaga kualitas, higienitas, dan meningkatkan khasiatnya. Pengembangan distribusi terus dilakukan. Berbagai sarana pendukung pun seperti armada terus diperkuat dan diperlebar, mulai dari pasar domestik seperti depot jamu, grosir, dan pedagang besar farmasi, toko obat, apotek, dan convenience store, hingga ke berbagai mancanegara. Jamu Ibu, pilihan tepat untuk sehat sejak 1910.